A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gamelan, seni tabuh yang telah hidup sejak abad ke-8 yang tercatat dalam relief Candi Borobudur dan berkembang pesat di lingkungan keraton. Lebih dari sekedar alat musik, gamelan adalah simbol harmoni, keseimbangan kosmos, dan komunikasi spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ki Resowiguno, seorang pembuat gamelan setelah tak lagi mengabdi di Puro Mangkunegaran, Surakarta. Ia memulai industri gamelan di Desa Wirun Mojo Laban, Sukoharjo pada tahun 1950. Pembuatan gamelan ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah ritual selamatan. Sebelum proses dimulai, khususnya saat akan menempa gong besar, pengrajin melakukan ritual adat yang disebut selamatan Gongso Ageng atau selamatan gamelan. Ritual ini biasanya dilangsungkan pada hari yang dianggap baik dan dilengkapi dengan sesaji seperti ingkung ayam, nasi tumpeng, kembang, dan kemenyan. Doa dan mantra dibacakan untuk memohon keselamatan, kelancaran kerja, dan hasil gamelan yang berkualitas tinggi. Sajian dalam selamatan disusun setangkap, yang artinya disiapkan dalam 2 set sebagai lambang keseimbangan antara lahir dan batin. Makanan yang disajikan sangat khas dan syarat makna. Di antaranya adalah sego golong, sego asahan, sego tumpeng kudangan, jajanan pasar, dan sego wudu. Para pengrajin juga melakukan puasa dan menjaga diri secara spiritual beberapa hari sebelum ritual, sebagai bentuk penyucian lahir dan batin. Menurut kepercayaan setempat, melewatkan ritual ini sering berujung pada kegagalan produksi, seperti gong yang selalu pecah dalam proses penempaan. Sanjoyo adalah salah satu empu gamelan dari Wirun yang merupakan cucu dari Ki Resowiguna, menegaskan bahwa keberhasilan pembuatan gong besar sangat bergantung pada dilaksanakannya selamatan secara khidmat dan tepat. Dengan penuh dedikasi, ia menjaga ritual tersebut dalam setiap pembuatan gong besar dan mengajarkan kepada anaknya Andi dan David, yang merupakan generasi keempat dari garis keturunan Ki Resowiguno. Itu awal mulanya juga dari keraton, dari Mangkunegaran. Itu ada ritualnya itu nanti kalau timbah bikin gong yang besar atau gong yang kecil tapi permintaan konsumen itu ada. Nah, itu pertama itu simbah harus puasa 3 hari 3 malam. Habis puasa nanti istilahnya bikin kondangan sesaji yang intinya itu minta sama yang di atas supaya nantinya kerjanya itu biar lancar dan tenaganya itu ya selamat. Masalahnya di tempat apinya itu kan api besar, kalau bisa bikin gong itu apinya sampai kemana-mana. Nah, kalau ritual yang kecil itu ya cuma ada permintaan dari konsumen seperti bonang atau kempul, biar nanti itu gong itu kalau zaman dulu mbah itu gongnya ada yang bunyi sendiri tiap malam atau malam Jumat atau apa, pasti itu bunyi sendiri. Itu terus ada yang gamelan itu kalau dipakai
orang itu kadang ada gerimis, hujan, walaupun itu kemarau itu pasti itu ada. Nah kemarin saya juga itu yang di tempatnya Pak Zaitun Galuh, saya cuma sebagai pengelarah, tapi saya ya istilahnya kulon nuwun, wong itu gamelan ada yang, nah ternyata malam itu bunyi sendiri. Ya, itulah. Ya sampai sekarang masih ada gong, tapi itu bikinan gong mbah-mbah dulu. Tapi kalau bikinan saya itu cuma nanti kalau saya itu bikin gong yang paling besar. Kalau saya masih melestarikan budayanya Simbah. Ya itu ya ada buktinya. Gitu. Kemarin dulu saya waktu bikin di tempatnya Pak Seno Pedan itu yang paling kaya itu, yang punya tekstil itu, Pedan itu. Nah, bikin gong 90. Nah saya lupa enggak pakai itu. Akhirnya ya rewel pecah. Nah, saya dibilang sama karyawan, "Mas, apa kamu lupa?" Wah iya. Akhirnya saya seringati lagi, bahannya juga itu. Nah, ternyata jadi mulus enggak ada apa-apa, lancar. Nah itu. Sampai sekarang saya itu harus ingat kalau bikin gong yang besar harus saya seringati lah. Nah, itu mulai dari jajan pasar, klopo, beras merah, kemenyan, bunga 7 warna. Nah itu nanti dimasukkan tempat peleburan. Itu kadang ada yang permintaan, ada yang pemesan beli emas berapa gram ikut dimasukkan situ. Itu ada. Bahannya itu kita harus dari dulu harus itu, sampai sekarang harus itu, gitu. Nah, kalau enggak ada gimana caranya itu harus cari, gitu. Tidak harus itu. Kalau yang cuma nanti berbeda itu cuma ada di jajan pasar. Jajan pasar itu kalau dulu pakai ini ya nanti paling kalau terpaksa enggak ada blimbing ya nanti apa, gitu. Tapi kalau lainnya harus itu. Ya seperti gedang rojo, terus nasi tumpeng yang rasanya gurih itu, terus ingkung itu harus itu. Niku pertama kula tanglet kalih Bapak. Niku napa fungsi kalian ritual niku kagem napa? Kagem anu jawab kalian Bapak niku kagem tinggi keselamatan sedanten namung keselamatan paringi lancar mboten enten napa-napa. Istilahnya nggih namung nyuwun donga, berdoa kelancaran selama proses niku mboten enten napa-napa dipun rampungan. Ritual ini dipandu oleh kaum atau Muadhin desa yang memimpin doa dengan konsep spiritual Jawa Islam, yakni doa 4 kiblat 5 pancer dengan permohonan yang disampaikan seperti berikut. Empu gamelan diberikan kesehatan dan kejernihan rasa selama membuat gamelan. Proses tempa dan penyetelan bunyi gamelan berlangsung lancar dan menghasilkan nada yang tepat. Manfaat gamelan yang dibuat dapat menyebar sebagai sarana harmoni, pendidikan, dan pelestarian budaya. Serta memohon agar seluruh pembuat gamelan diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki. Nuwun dipangestu kekae lampahe sing dituju napa cita-citane besok wong bahagia mulya sakinah mawaddah warahmah bahagia dadi wong bahagia sing mulya. Oke berkah oke pangestune sehat kuat lancar rezekine lancar damelane lan sedaya keluarga tenan ayem kok jinawi tatanan raja.
Selain Pak Sanjoyo, ada juga cucu lain dari Ki Resowiguno, Agus, yang juga masih memegang erat tradisi selamatan Gongso Ageng ini. Menurutnya, ia sebagai anak muda awalnya tidak percaya dengan ritual tersebut. Namun, setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam pembuatan gong besar, ia mencoba ritual tersebut dan akhirnya meyakini manfaat dari selamatan Gongso Ageng. Ya itu saya mikirnya gini, karena saya pas buat dulu sempat diingatkan sama ibu harus pakai ritual, harus pakai selamatan. Saya tidak mau, karena saya sebagai generasi muda tuh mikirnya ribet terus zaman kayak gitu tuh tidak zaman gitu. Nah diingatkan tapi saya ngeyel, nggak pakai. Nah akhirnya 4 kali saya pernah bikin tuh pecah terus nggak jadi. Terus akhirnya saya bilang sama ibu, yowis cobilah nganggo selamatan, cobi aku tak percaya nganggo selamatan pecah lah. Ternyata pas pakai selamatan itu nggak pecah. Yowis dari saat itu saya pakai selamatan terus kalau buat gong ageng. Prosesi selamatan tuh biasanya pakai ingkung, jajan pasar, terus nanti kondangan bersama sama karyawan sebelum mulai penempaan. Laku khususnya ya pokoknya 7 hari itu saya puasa, nggak boleh berhubungan dulu. Jadi saya masukkan batok kelapa tua, tapi saya sigar harus pas tengah. Dalamnya itu saya kasih kacang hijau, beras merah, sama gula Jawa, ada menyan. Selain Sanjoyo dan Agus, ada juga pengrajin lain di luar keturunan Ki Resowiguno, yaitu Budiono, yang juga meyakini ritual selamatan dalam proses pembuatan sebuah gamelan. Budiono mendapat ilmu mengenai ritual Gongso Ageng dari para gurunya saat Budi belajar membuat gamelan. Menurutnya, ritual Gongso Ageng juga bagian dari sedekah agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembuatan gong. Untuk tahapan ritual itu sebenarnya sih pas dikala kita mempersiapkan bahan baku, tembaga dan timah itu sudah ada persiapan untuk ritual, tapi ritual untuk prosesi peleburan di awal seperti itu. Setelah itu proses tahap kedua itu prosesi saat penempaan, itu ritual kembali. Nah tahap ketiga kalinya pas posisi penempaan itu proses itu sudah selesai. Kalau di zaman sekarang bukan sesaji ya, tapi sesuatu yang istilahnya condong ke sedekah, karena hubungannya itu semua makanan. Kalau bunga itu sekedar untuk wewangian ya, sebenarnya untuk wewangian. Jadi yang betul-betul wewangian dari alam, hasil dari alam, bukan karena produksi alat modern. Prosesi penempaan itu biar diberikan kemudahan, kelancaran, sesuai harapan kita, nadanya bagus, seperti itu. Dari generasi ke generasi, dari tangan Ki Resowiguno, anak, cucu hingga cicit, serta para penerus lainnya, tradisi selamatan Gongso Ageng terus akan hidup. Bukan sekedar ritual, tapi sebagai nafas spiritual dalam setiap denting gamelan. Dan selama masih ada yang setia menjaga nilai-nilainya, gamelan tak hanya akan terus ditabuh, tapi juga terus bersuara dalam jiwa-jiwa yang menjaganya. Karena dalam setiap gong yang dipukul, ada doa yang dipanjatkan. Dalam setiap nada ada warisan yang dilestarikan. Inilah warisan budaya dari tanah Sukoharjo yang akan terus menggetarkan jiwa masa depan.